aku nggak tahu itu siapa yang membangun aku. Aku disuruh baca yang namanya syahadat. Sedangkan waktu aku diajakin sama 2 orang itu, diajakin aku ditunjukkan yang namanya tempat neraka, tempatnya surga. Di situ aku ditunjukkan. Aku ditunjukkan ke tempat neraka. Di situ aku sempat menangis. Yang namanya neraka. Banyak orang yang ya, kita kan diusir nih dari keluarga, dicoret dari keluarga. Aku sempat kabur. Aku sempat merantau. Aku kan kabur. Aku kan nggak tahu aku harus kabur kemana. Aku punya pikiran aku pengen ke Jakarta. Ya udah dari situ aku merantau. Pertama aku ke Jakarta, aku naik pesawat. Di dalam pesawat itu aku turun di Bandara Soekarno Hatta ya. Di situ aku bingung, aku mau pergi kemana, nggak ada arah tujuan. Akhirnya aku naik Damri. Aku turun di daerah Senen. Di daerah Senen tuh ada yang namanya stasiun kereta. Aku sempat kecopetan, aku sempat jadi gembel di sana, sempat tiduran di dalam stasiun. Aku ngeliat banyak tuh ibu-ibu, anak-anak ada tidur di ubin. Aku sempat tidur di situ. Udah sempat tidur situ, aku kecopetan, tuh tas semua diambil. Akhirnya aku memberanikan diri. Jazakallah khair. Saya mau tambah dan saya mau komen. Saya nggak mau bertanya untuk story yang belakang Sister MOI ya. Tapi I just wanna say we welcome you in the family ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma mau bilang sama mama, kalau memang mama sudah mualaf, tolong jangan dipermainkan agama, kuatkan iman. Andi, saya lepas. Waalaikumsalam. Jangan paksa orang mikir, Ji. Ngapain sih lu maksa orang mikir? Gampang gitu berarti jadi klip. Lu gak bener lu, Ji. Pula ini datang-datang begitu. Kau nih, Oji nih. Kalau orang gak mau mikir, ngapain lu maksa orang? Nah, ya begitulah. Jangan dipaksa orang mikir. Gue juga malas mikir kok. Gak usah dipikirin, Dia Pak. Gak usah merenung, Bang. Gak usah Dia dipikirin. sukanya merenung, Bang Andi. Ya sudah lah, Pak ya. Jangan dipikirin lagi. Ya. Denger dia denger gua. Aku tak lagi tidur. Kau bicara sama mereka. Kau kiriset kan? Kau biar bicara sama mereka. Kasih mereka paham. Aku tak lagi tidur. Oh, Bang Andi, sejak kapan jadi Kristen Bang Andi? Kurang asam. Gua dikira Kristen. Namanya itu apa, Bang Andi? Kiriset kan? Itu loh. Bukan, pikir kau kiriset. Tapi saya bukan Kristen, tapi saya pendeta. Wah, macam pula apa itu? Aneh kan? Iya, bingung dia. Wah, kau ini. Yang benar lah kau. Pak Lengkong. Bang Andi ya Bang Andi. Berjalan juga itu, Bang. Bang Lengkong. Walah. Bang Kok Andi ada itu berjalan? Memang ada. Berpunjab kaki begitu. Aduh, kau ini berbicara apa kau ini? Kau mau berbicara apa di sini? Berbicara lah, Pak. Makanya tanya sama Bang Andi itu. Saya pikir kau itu Kristen. Saya bukan Kristen, tapi saya bisa jadi pendeta. Caranya kayak gimana kau jadi pendeta? Kalau kau mau Islam, begitu. Yang mengajari orang membaca Bible dengan jujur. Cara kayak gimana dia dengan jujur? Kau jangan berbohong ya. Ya tidak berbohong. Ya, seperti contoh misalnya begini kan. Yesus itu kan diutus kepada domba yang hilang di Israel. Jadi Yesus itu utusan Tuhan. Iya betul. Ya betul itu, ya betul artinya kalau yang salah itu. Yang salah apa kau? Jadi kalau Yesus sudah jadi utusan Tuhan, ya jangan jadi Tuhan dia. Iya betul di situ. Betul, artinya Yesus bukan Tuhan.
Dia firman. Tidak betul kau itu. Tapi itu. Seperti tadi aku udah bilang kan. Kau punya tubuh tidak? Saya punya tubuh. Ya, ya. Kau punya roh tidak? Punya. Kau bisa berbicara tidak? Saya bisa berak malah. Ya, kau ngomong apa kau ini? Aku ngomong yang benar. Kau berbicara begitu, kau tak sopan. Ya, Begitulah. ya kan Kamu saya mau bisa. aku tak sopan kayak begitu kau. Sopan kali aku ini, kan masa aku nggak pernah berak. Katanya kau itu mau jadi pendeta. Kau pendeta ngomong kayak gitu macam apa pula itu? Iya kan, iya buang, masa aku nggak pernah berak, kan sakit aku buang. Ah, kau mempermainkan aku kalau begitu. Kok mempermainkan? Ya terus apa ini? Bagaimana? Berbicara kayak seperti itu kata sopan kau berbicara seperti itu. Sopan lah. Aku tanya benar, kau bilang berak. Lah semua orang berak. Iya. Siapa Jadi nggak bohong, kita betul itu. Sama dengan Yesus kan pernah juga Aku tanya berak. tadi kau punya tubuh kan? Punya, Kau punya roh? punya, Kau bisa berbicara? bisa. Ya gitulah. Jadi saya Tuhan. Ya bukanlah itu. Semua tidak ada begitu. Siapa yang mengatakan Tuhan? Terus Yesus bagaimana nasibnya? Ya, kau bacalah itu Alkitab tuh. Yesus Sudah. itu kan ke surga. Lah kau masih di dunia. Yesus di Kau surga ya? melalui Yesus kan seperti itu semua manusia. Kalau Yesus itu anaknya Bunda Maria ya? Iya, kau bacakan dia firman yang menjadi manusia. Setelah Yang dia lahir dari seorang perawan itu Maria. Iya. Dan dia Jadi- diberi nama Yesus. Kan begitu. Iya. Jadi Yesus itu Tuhan. Yesus itulah manusia. Hah? Yesus Manusia. jadi manusia kan firman itu jadi manusia. Kan begitu. Jadi Yesus manusia. Lah kau pusing lah di situ. Jadi Yesus manusia ya. Ya terus. Iya terus. Jadi bukan Tuhan dia. Dia manusia lah. Iya, udah kalau manusia sama Jadi manusia manusia. firman. Firman itu firman kan jadi manusia kan begitu. Firman jadi manusia ya. Kau pikirkan aja itu. Firman jadi manusia itu. Jadi manusia ini Tuhan, bukan? Kau putar-putar pula kau ini. Kau pikir kau seperti teman-temanmu ini. Dari tadi putar sana putar sini. Pak Lengkong ini loh yang putar. Itu kau putar. Kau jadi manusia. Kau jadi Tuhan. Apa pula ini? Kalau Pak Lengkong ini Tuhannya siapa? Nama Tuhannya Pak Lengkong siapa? Ya, Bapa di surga lah. Oh, bukan Yesus. Yesus itu firman yang jadi manusia. Oh, artinya Yesus bukan Tuhan. Tapi begini saudara. Ya, gimana itu saudara? Jadi begini, tetapi dia datang untuk semua manusia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes. Tak tahu tuh aku Yohanes berapa tadi? Yohanes 1:14. Bukan. Yohanes 14:6. Ya, itu. Kau bacalah itu. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu. Betul sekali. Jadi semua manusia tak ada yang tidak melalui masuk ke dalam surga ketemu Bapa kan begitu. Ketemu Bapa apa ketemu Kau Yesus? baca pula ini kan. Kau baca pula ini. Aku bentar lagi tidur. Kau tolong bacakan aku pula begini. Aku mau bertanya sama kau ini. Apa lagi? Ya, saya ini pendeta, tanya Aku aja. bertanya sama kau. Ya. Apa itu? Di dalam kitabmu itu siapa yang bisa menghapus dosa? Yang bisa menghapus dosa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa menghapus dosa siapa? Ya Allah lah, Tuhan lah. Sang pencipta alam semesta yang Itu maha ada kuasa. tertulis di dalam kitabmu. Iya, adalah.
Coba Kalau di kau baca gini, kau baca itu Markus, kau baca Markus 2 kalau 10, ya begitu. kalau Coba di kau baca Markus 2, boleh kau tolong bacakan aku? kenapa? Kau tolong bacakan aku Markus 2:10. 2:10 sampai 11. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, begitu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu Sudah, katakan tetaplah kau bangunlah. begitu. Hah? Iya. Berkuasa dia menghapus dosa dia lah. Anak manusia itu siapa kalau kau? Ya itu Yesus. Jadi Ya sudah lah, aku mau tidur lah sebentar. Aku udah capek dan tadi putar sana begitu. jadi yang mengampuni dosa Yesus atau bapaknya? Jadi Iya. mengampuni dosa Yesus pula bisa mengampuni dosa, itu kan katanya sudah. Berarti Jadi kita Bapak, tidur dulu, besok kita berjumpa. iya, jadi Selamat malam bapaknya semuanya. Aku mau tidur. Tak capek aku ini. Dan Kenapa tadi sih? putar sana, putar sini kan begitu. jadi Oke Yesus. lah kalau begitu. Iya, Kita udah, mau silakan. tidur. Tidurlah. Selamat tidur. malam semuanya di sini ya. Iya, Sama selamat kos. malam. Iya, selamat Tuan kos di sini. Tuan kos selamat malam. Iya, selamat Iya. malam. Selamat Oke, malam. terima kasih. Terima kasih. Semoga Tuhannya Yesus mengampuni dosa. Kau mau apa pula? Aduh, pusing. Oh iya palaku ini. Mau tidur. Ya udahlah. Itulah bedanya ya, kita dengan umat yang lain ya. Orang Islam itu kadang memang banyak ya, kita akui. Muslim itu banyak bisa baca Al-Quran tapi nggak paham artinya. Tapi apa yang diajar Al-Quran itu tiap hari kita laksanakan gitu loh. Betul, Pak. Kenapa Kalau ya? mereka enggak, Kalau kita misalnya sholat, kita nggak tahu artinya, tapi yang kita ucapkan kan tentu mengerti artinya karena yang kita baca sumbernya dari yang memberi itu gitu loh. Pasti Bang tahu. Hendi. Yuk. Bang Hendi, siapa dulu ada mualaf nu? oh, Bawahnya Bang Hendi mualaf tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amoy Borneo. Assalamualaikum Mbak Amoy. Di Jakarta itu. Kak Jakarta Moy. ya. Selamat malam Kak Moy. Kalau ada mualaf enak tuh di diskusi tuh. Kita apa namanya? Inspirasi gitu. Berbeda dong dengan anak buahnya Manu Bulu toh. Jauh bang, kualitasnya bisa diuji. Betul. Tapi kok belum bersuara ya? Lanjut aja Bang Hendi, nggak apa-apa. Ya itu tadi Pak Terus kan Koi. Bang Andi, Jadi Ya. kalaupun misalnya saudara muslim kita menghafal ayat suci Al-Quran ya, artinya memang dia belum ngerti gitu ya, belum paham artinya, ya is oke aja. Tapi memang sebenarnya sih harus ngerti artinya, apalagi sholat ya, supaya lebih khusyuk. Tapi kalau kita nggak tahu artinya, ya kan yang menurunkan Al-Quran pasti paham yang kita omongin. Iya dong, Iya. gitu loh. Itu kan intinya di situ. Daripada sama sekali kalau beribadah harus bawa buku gitu, tidak ada hafalan sama sekali, gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Salam kenal semuanya. Selamat kenal Mbak. Salam kenal balik Pak. Sehat selalu ya Mbak ya. Semoga Tuhannya Yesus mengampuni dosa kita semua ya Mbak ya. Amin. Kak Moy, mungkin ada yang mau tanyaan sama Bang Hendi, Kak Moy. Tanya Ya apa? buset. Memang gua ustad ditanya-tanya. Ya. Guru besar kita itu Bang Hendi Senior itu. Bang. Bang Senior. Koi lah, Bang Koi bantu Bang Koi. Oke. Selama saya mampu gitu loh. Bang Amoy mualaf kapan ya Bang? Mbak Amoy? Belum lama sih.
boleh dong berbagi bersama kita. Udah setahun 2 tahun gitu. Aku belum ada. Baru ya. Baru Bang Hendi. Udah Boleh nggak? cerita banyak sama Boleh Pak nggak Umar. Bang Amoy aku live-kan di YouTube melalui sini aja. Terus Bang Amoy itu berkisah bagaimana Bang Ini Amoy. Mbak, tuh Bang Hendi. cewek bukan Hah? abang. Mbak, bukan abang. Sorry, aduh. Saya udah jarang bicara sama perempuan, grogi aku gitu loh. Apalagi orang Iya, cakep iya, iya, begini iya. gitu ya. Maklum lah. Aku tiap hari kan bergelut sama domba laki-laki. Boleh nggak Mbak? Mbak, boleh nggak Mbak berkisah Mbak? Aku wawancarain supaya menginspirasi di luar sana gitu loh. Boleh nggak Mbak? Setuju. Boleh, Bang. Boleh ya. Udah, liatin Bang Hendi. Ntar dulu gue bikin thumbnail dulu. Dan aku juga panggil teman-teman di sebentar ya. Halo, sebentar ya. Teman-teman yang ada di Zoom, mohon satu masuk ke ruangannya Bang Umar. Kita di situ nanti ada mualaf baru nih. Amoy nanti kita beliau memberi suatu kisah inspirasi gitu ya buat kita semua. Halo, Ceritanya panjang banget. sebentar ya. Bagus malah. Mbak, yang dibutuhkan gitu. Bagus. Sangat panjang. Jangan lupa di follow ya akunnya Kak Amoy ya, di follow. Oke, Bang Umar. Oke, sudah di follow dari tadi. Sebentar ya, bikin thumbnail dulu ya. Siap. Gue nggak disapa bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya pas lagi makan. Assalamualaikum, maaf. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya abang-abang semuanya yang ada di room ini? Mudah-mudahan selalu Alhamdulillah sehat. Allah Subhanahu wa Tapi sedikit puyeng tadi. Gara-gara Pak Lengkong saya puyeng dikit. Ta'ala. Iya tadi gue padahal pengen naik banget bang pas waktu Pak Lekom lagi Jangan, Pak. Jangan. kabur doang. Itu tadi episode santai kok. Tadi rasanya Apa-apa Gimana tadi. kabarnya? abang Umar tadi ada di naik room sebelah ya bang ya, terus di kick ya. Iya, di Mikana. Betul. Tuh tadi saya antri sudah hampir 2 jam nggak dinaik-naikin oleh Mikana. Iya, saya nyamar di situ. Berapa kali? Kalau tadi. nggak nyamar nggak bisa naik. Iya. Pakai akun apa Bang Umar? Pakai akun yang satunya, yang followernya cuma berapa ini? Nggak ada followernya kayaknya. Kalau yang akun ini udah pada tahu semua. Sekarang Mikana udah lengkap tuh anunya pasukannya, ada si Jeki, ada si Sembiring, ada si siapa itu. Udah Bang Andi? Tadi kita masih lama, dikit lagi. Belum juga di-share di YouTube. Belum di-share, tunggu teman-teman dulu di sini. Ngobrol santai dulu aja. Biar kita live kan di YouTube supaya banyak yang nonton. Inspirasi gitu. Iya betul. Mana sih? Zoom Jaringan nih. dihidupkan kembali gitu loh Bang. Enak Bang. Kamoy, gimana kabar di sana? Baik masih Kamoy? Alhamdulillah baik. Oh, syukur. Ini Gimana Kamoy? mamanya aku sudah mualaf juga baru 4 hari. Alhamdulillah. Kak Amoy Borneo di mana sih? Kalimantan Barat. Oh di Kalbar. Kalau aku di Kalteng mbak. Nah, serasi itu Suaraku udah. dubbing ya? Enggak Kamoy.
Di sini nggak doubling. Tempat aku dubbing tuh ya. Cuman suaranya agak kecil gitu aja loh. Ntar, coba Kak Amoy naik lagi. Tunggu dulu ya teman-teman yang ada di Zoom ya. Ini teman di Zoom nungguin loh banyak. Di Zoom ini ada partisipannya ada kurang lebih 20. Nanti kita live kan mudah-mudahan penontonnya bisa 1000 ya. Biasanya kalau kisah mualaf baru itu ya apalagi cantik, amoy gitu loh. Banyak yang nonton. Kenapa ya kita bisa membedakan antara kisah mualaf, kenapa dia menjadi mualaf, apa yang melatar belakangi gitu ya. Ya berbeda, nggak jauh-jauh dari itulah. Orang tuanya pemabuk, hampir narkoba, di bla 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 lah. Gitu loh. Jadi nggak nyambung gitu. Barusan tadi dia mimpi terus melukis Yesus, pas dia melukis dia menuhankan Yesus. Gitu. Kalau mualaf kan apa ya? Artinya belajar gitu loh. Keluar dulu dari doktrin, dia belajar, dia paham, ya dapat hidayah ya itu sih intinya yang kita mau gali gitu, menginspirasi buat teman di luar sana bahwa perbandingan antara mualaf dan murtadin kan gitu. Ya kalaupun nggak jadi malam ini ya is okay, masih banyak waktu lagi. Kita tunggu aja dulu. Berapa tahun ini mencoba untuk memahami siapa Yesus ini. Artinya ketika saya dengan doktrin-doktrin yang diajarkan tentang Tritunggal, Trinitas, yang diajarkan kepada saya sedikit bertentangan ketika dikatakan Bapa itu adalah roh, lalu roh itu siapa gitu loh. Artinya selama ini saya meyakini ajaran-ajaran Bapak Gereja, oke saya terima. Tetapi belum sempurnalah iman saya jika saya tidak diberi suatu penglihatan atau kesaksian dalam hidup bahwa apa yang saya yakin itu benar atau salah. Nah setelah saya yang seperti saya ceritakan sebelum-sebelumnya sama Bro Hendy Celebes, bahwa saya punya kesaksian melihat dunia lain dan di sana saya melihat orang tua saya, oh inilah yang disebut Taman Firdaus itu, berarti benar. Nah ketika dia mengatakan pulanglah anakku, berarti inilah Bapa itu. Dialah Tuhan itu, dialah Yesus itu sendiri. Karena dia berkata kepadaku, anakku. Artinya dialah Bapa yang kusembah itu. Karena kita selama ini tidak tahu siapa Bapa itu. Kita kan ditanya, Bapa siapa Bapa itu? Nah, tetapi setelah kita membaca Alkitab itu, bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, bahwa Tuhan Yesus berfirman sendiri, barang siapa yang melihat aku, maka ia telah melihat Bapa. Nah, ketika saya melihat di dalam penglihatan saya yang seperti saya ceritakan kepada Bro Hendy Celebes, bahwa mukanya bercahaya tidak bisa saya lihat, ini seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian, bahwa wajahnya bersinar tidak bisa saya lihat. Nah inilah yang saya yakini. Itu artinya saya kembali lagi pulang ke dunia ini untuk mengabarkan itu kepada kalian. Inilah tugas saya. Jadi kalau saya sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali lagi hidup dan menyampaikan berita ini kepada kalian, ya pokoknya mau kalian percaya silakan, tidak percaya tidak apa-apa. Artinya bahwa tugas saya untuk memberitakan kebenaran itu telah saya sampaikan. Kembali kepada diri kita masing-masing, silakan Anda percaya, silakan tidak percaya. Karena kita diberi free will, kebebasan untuk memilih percaya atau tidak. Kurang lebih seperti itu, brother. Jadi saya tidak akan pernah memaksakan keyakinan kalian, silakan. Begitu pula keyakinan teman-teman yang lain dengan doktrin-doktrin mereka yang ada yang Wanes, ada yang Tritunggal, ada yang Saksi Yehova, ada yang ya macam aliran. Artinya kita semua serahkan kepada mereka sendiri. Yang penting apa yang saya alami, saya imani, apa saya yakini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Iya, saya potong. Bang Hendy ini udah hadir Kak Amoy. Oh ya. Mudah-mudahan udah bagus signalnya ya. Ya, coba tes dulu Bang Hendy. Aku tes dulu ya, soalnya takutnya nggak bisa. 3 kali aku ini nggak bisa terus soalnya. Ya. Amoy artinya adek. Amoy itu artinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak pengacara Heru. Lupa saya enggak. Waalaikumsalam. Heru. Sehat ya, Bang? Masih waras. Mantap.
Tuh dulu. Ya itulah, sebelum ke Mbak Moy ya, Bang John adalah di samping mempelajari Bible, dia juga ada perjalanan spiritual. Betul, betul. Itu. Jadi ya itulah, nggak bisa kita apa ya namanya ya? Ya itu personal lah itu Keyakinan ya. personal, personality. Artinya tidak semua orang akan mempercayai apa yang saya alami. Artinya itu khusus untuk saya, tetapi ada baiknya saya kabarkan berita baik ini kepada kita semua, supaya kita yakin dan percaya. Ketika Anda ditanyakan, bagaimana rupa Tuhan Allah nanti ketika Anda di hari akhir akan terlihat seperti apa? Jelas, dia akan seperti terangnya cahaya itu ada di dalam dirinya, tetapi dia persis menyerupai seperti kita. Dan dia akan menyelamatkan kita. Oke Bang John, next kita sambung lagi ya Bang John ya. Oke Karena semuanya brother, jadi saya mohon turun oke. dalam salam satu kasih, bahwa ketika kita semua ada di dalam kasih, semoga iblis itu tidak membuat kita menjadi saling membenci. Karena iblis itu suka adanya pertentangan. Itulah keinginan iblis, supaya apa? Kita gontok-gontokan. Nah, dengan adanya kasih, maka semua akan terhindari. Ketika saya mau memaafkan kesalahan yang diselebes, maka tidak ada dendam di antara kita. Oke, aku rasa seperti itu. Saya mohon turun. Kira-kira ada yang kurang lebih nanti kita sambung lagi ke depannya. Aku bantu kata Muhammad Jia. Muhammad Jia ingin ngobrol dengan saya, tapi saya nggak paham bahasa dia. Ya, Ntar habis oke ini lah. Mama Jia yang naik, nggak apa-apa Iya, Bang John. silakan. Oke. Oh, berarti aku turun, aku nyimak aja di bawah. Kalau belum lagi ditarik mata nih ya. Untuk Amoy Borneo, Pak Heru Sasoyo, Kuasa Ilahi dan Pak Umar, saya mundur diri ya. Oke, Bro Hendy ya. Oke. Oke bro. Ya. Thank you. Salam. Oke. Mama Jia naikin dulu Bang Umar, biar ada yang bisa sharing sama Ibu Amoy juga. Oke, Jadi siap. roomnya jangan ada Christian dulu deh, karena nanti terganggu gitu loh. Kan gitu ya. Oke. Coba di Ya, lanjut Pak Endi. ya. Coba dites dulu. Saya panggil Mbak apa Kakak sih, Amoy? Atau langsung panggil nama aja, Amoy Borneo? Panggil nama aja. Tapi sebelum nilai adek. ya, oh ya adek ya. Tapi sebelum ini apa namanya, mualafnya nggak neko-neko kan ya Mbak? Maksudnya nggak ada yang mimpi-mimpi begitu ya Mbak ya? Mimpi, aku dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mimpi juga. Waalaikumsalam. Iya, Tapi nggak halu-halu banget kayak Mbak. insya Allah enggak. Terus kemudian sebelum mimpi memang ada dari awal tuh, ini sebelum live ya. Artinya Mbak ini memang ada mau mempelajari Al-Qur'an atau mempelajari Bible begitu. Ada meragukan di dalam kitab sebelumnya, kira-kira ada begitu nggak? Enggak juga sih. Waktu aku sebelum masuk Islam, aku yang namanya kokuil, aku jarang sekali. Aku suka memperhatikan teman aku, namanya Bella. Dia sering mengaji, sering sholat. Kadang aku suka mengikuti dia. Kadang aku suka duduk di depan teras masjid itu. Pengen sekali aku pengen kayak mereka. Pengen sekali tentang ngerti soal Islam itu apa. Oh, berarti ada Terus, kemauan itu namanya. iya. Jadi bukan berlandaskan mimpi. Itu kan? Enggak, dari sebelum mimpi itu aku cerita-cerita gitu, sering mengikuti kawan aku, sering yang namanya ke musola, apa namanya tuh, masjid ya, sering mengaji. Aku sering ngikutin dia, tapi aku nggak masuk ke masjid. Aku di luarnya. Apa kabar Mbak? Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Sekarang stay di Jakarta apa di Kalimantan Mbak? Di Bogor. Oh Bogor. Wah sudah mau menjadi Bogor ya. Langsung aja, nggak usah basa-basi seperti Manubulu. Ini nggak ada skenario, nggak ada briefing, nggak ada apa, langsung spontan, nggak pernah direncanakan ya. Gitu ya Mbak Ibu Amoy aja deh. Saya panggil Amoy apa gimana sih? Jadi keder aku, kagok gitu. Amoy aja kan belum Oke nikah Amoy. aku. Amoy bersyahadatnya kapan? Belum lama, aku baru masuk Islam
udah sebulan 3 hari. Bersyahadatnya di dunia media sosial apa di dunia nyata? Dunia nyata di Dunia- Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Dipandu oleh ustadz kita ya di sana ya. Iya, sama Pak Ustadz. Jadi belum sebulan gitu Mbak. Udah sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari kehitung ya, begitu ya. Iya. Terus kemudian Anda bersyahadat itu, kenapa Anda mau bersyahadat? Ada yang nyuruh, ada yang maksa, ada yang iming-imingi gitu Mbak? Nggak ada. Waktu itu aku kalau cerita ini pasti aku nangis. Ya nggak apa-apa. Nangis bahagia toh. Iya, karena aku udah masuk Islam. Waktu itu aku didatangin mimpi, aku tidur. Waktu itu aku didatangin mimpi, di dalam mimpiku tuh aku didatangin dua orang gede tinggi ya. Gede tinggi orangnya, aku nggak tahu itu siapa yang membangun aku. Aku disuruh baca yang namanya syahadat. Sedangkan waktu aku belum masuk Islam, aku nggak bisa yang namanya baca syahadat, masih kayak peletot gitu loh, nggak ngerti. Susah banget untuk mengucapkannya. Tiba-tiba di dalam mimpi itu aku langsung aku bisa tuh baca 2 kalimat syahadat. Aku diajakin sama 2 orang itu, diajakin, aku ditunjukkan yang namanya tempat neraka, tempatnya surga. Di situ aku ditunjukkan ke tempatnya neraka. Di situ aku sempat menangis, yang namanya neraka. Banyak orang yang dipecutin, yang orang minta tolong. Oke. Jadi kalau boleh tahu Mbak, habis itu Anda langsung bersyahadat atau Anda bersosialisasi? Paginya langsung bersyahadat atau bersosialisasi dulu sama saudara-saudara muslim yang lain? Iya, pas udah setelah mimpi itu aku terbangun besok paginya aku nemuin teman aku namanya Bella. Aku ceritakan semua sama Bella. Bella, aku mimpi semalam. Mimpi apa mau katanya gitu. Aku didatangin ini, aku cerita semua kan. Aku mau masuk Islam, aku mau ngucapin 2 kalimat syahadat. Kamu yakin, kata Bella itu. Nanti ada orang tua kamu marah-marah gitu kan, kata teman aku. Enggak, insya Allah aku yakin. Aku ngomong gitu kan. Akhirnya aku didatengin ke rumah Pak Ustadz. Kebetulan Pak Ustadz itu nggak ada di rumah, dia ada di masjid. Akhirnya aku datanglah ke masjid, aku ceritakan soal mimpi aku sama Pak Ustadz. Disitulah aku dibacakan 2 kalimat syahadat. Aku sempat direkam sama Pak Ustadz di sana. Aku ceritakan semuanya. Udah dari situ, pas pulang dari situ aku pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, aku kan sholat aku di dalam kamar. Aku nggak berani yang namanya sholat tuh di apa namanya tuh, di ruang, di musola apa di masjid apa ruang tamu gitu? Iya, di ruang tamu aku nggak berani karena kan keluarga aku kan non muslim semuanya. Aku nggak berani, takut. Jarak 5 hari aku sholat di dalam kamar, tiba-tiba ketahuan lah sama orang tua aku. Aku ketahuan, aku sampai aku dimaki-maki, dicaci-caci, dimarahin, dihina sama orang tua aku. Aku sampai diusir sama orang tua aku, dicoret dari keluarga, sama popo, sama ii, semua. Aku nggak diakuin. Katanya, kenapa kamu masuk Islam? Soalnya orang tua aku sering punya buku banyak soal masalah Islam gini. Aku kan gak mau kan yang namanya Islam itu jelek-jelek gini. Akhirnya udah tuh, setelah itu aku terusir, aku dicoret dari keluarga aku. Oke. Waktu itu Anda mau bersyahadat itu langsung hafal syahadatnya atau ada yang nuntun? Ada yang nuntun. Bisa diulang lagi Mbak, saya belum pernah dengar. Bisa diperdengarkan syahadatnya kalau masih hafal? Yang 2 kalimat syahadat kan? Iya. Yang asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah, Masya Allah. Terus setelah itu kita kan diusir nih dari keluarga, dicoret dari keluarga. Aku sempat kabur, aku sempat merantau.
Oke. Jadi sesudah bersyahadat keluarga tahu, terus keluarga Anda itu sepertinya tidak merespon ya Mbak ya. Iya. Kan baru sebulan lebih kok sekarang udah tiba di Bogor. Apa kabur dari sana atau memang niat mau ke Bogor? Seperti apa sih Aku kisahnya? kan kabur. Aku kan kabur. Aku kan nggak tahu aku harus kabur kemana. Aku punya pikiran aku pengen ke Jakarta. Ya udah dari situ aku merantau. Pertama aku ke Jakarta, aku naik pesawat. Di dalam pesawat itu aku turun di Bandara Soekarno Hatta ya. Di situ aku bingung. Aku mau pergi kemana, nggak ada arah tujuan. Akhirnya aku naik Damri. Aku turun di daerah Senen. Di daerah Senen tuh ada yang namanya stasiun kereta. Aku sempat kecopetan. Aku sempat jadi gembel di sana, sempat tiduran di dalam stasiun. Aku ngeliat banyak tuh ibu-ibu, anak-anak pada tidur di ubin. Aku sempat tidur di situ. Udah sempat tidur situ. Aku kecopetan, tuh tas semua diambil. Akhirnya aku memberanikan diri. Aku minta minum sama penjaga sana. Aku dikasih minum, dikasih roti. Setelah itu aku tanya sama yang jaga situ, di sini masjid di mana ya Pak? Gitu kan. Akhirnya dikasih tahu tempatnya masjid. Aku sholat di sana. Aku nangis, mohon ketemu lah. Akhirnya aku ketemu ibu ustazah. Aku hampiri ibu ustazah, aku cerita masalah pengalaman aku. Ya. Terus ibu itulah yang menolong. Iya, ibu ustazah yang menolong aku. Sampai sekarang ini aku tinggal di rumah beliau. Masya Allah. Di rumah beliau aku diajarin aku dikit-dikit soal ngaji, dan dipanggil ustazah. Yang aku tempatin ini dia nggak tinggal di sini, tinggalnya dia banyak rumahnya. Aku tinggal sama anaknya. Terus mundur sejenak ke belakang ya, ke Kalimantan itu ya. Emang Amoy belum punya keluarga juga di sana apa seperti apa? Aku udah bercerai, pernikahan aku cuma setahun setengah. Oke. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat kan berbeda sekali ya sebelumnya ya. Apa sih yang dirasakan itu, lega atau seperti apa? Ada perubahan Lega. gitu? Ada banyak perubahan. Sebelum aku masuk Islam, cobaan datang aja bertubi-tubi. Ada aja menghantui aku. Tapi setelah aku masuk Islam, aku ada cobaan, aku selalu bawa sholat, ngaji, perasaan aku tuh tenang, kayak nggak ada beban, hilang semua. Dari situlah aku tahu, oh ini yang namanya Islam. Aku ingin tahu apa itu pengertian dari Islam. Aku selalu nanya sama Bu Ustazah. Oke. Baik, sebelum saya lanjut, yang mau Brother Jia ada yang mau ditanyakan atau Pak Heru, Pak Kuasa Ilahi? Jazakallah khair. Saya mau tambah dan saya mau komen. Saya nggak mau bertanya untuk story yang belakang Sister MOI ya. Tapi I just wanna say we welcome you in the family ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja sih diucapkan. Beliau ini dari Pakistan ya Mbak Muhammad Syahin, tapi di Jakarta beliau. Ya waktu itu belum masuk ke medsos ya, waktu masih di Senen itu. Coba kalau masuk medsos dari tempat saya ke tempat Senen itu di sini 10 menit. Dari Senen dekat saya. Tapi is okay, sudah berlalu, tapi ada jalan aja ya Mbak ya? Iya ada. Semua mulus gitu ya. Terus hubungan sekarang keluarga masih bisa komunikasi? Belum bisa komunikasi. Aku sampai aku WA kontak diblokir semua, sampai keluarga aku, sampai nenek aku sakit meninggal aku nggak dikasih tahu, orang tuaku sakit juga nggak dikasih tahu. Tapi aku dengar orang tuaku mualaf baru 4 hari
baru 4 hari. Aku senang banget soalnya aku setiap sholat aku selalu mendoakan kedua orang tua aku biar dia masuk Islam, dibukakan hatinya, diluluhkan hatinya, mau nerima aku. Tapi alhamdulillah doa-doa aku dikabulkan sama di atas. Mama aku masuk Islam baru 4 hari. Tapi ada angin lagi, ada kabar lagi. Katanya mama aku masuk lagi kembali ke agama semula. Aku sempat shock aku. Mamanya sempat mualaf 4 hari yang lalu, terus balik lagi gitu ya. Tapi tetap jangan Ya, balik putus asa, tetap berdoa, dia tetap. Baliknya waktu Imlek, ceritanya Imlek, mamaku masuk ke sana lagi, bagi-bagikan ampau, masuk ke kuil lagi. Terus yang aku pertanyakan, apakah itu Islamnya akan hilang? Tapi bukan dari Kristen kan Amoya? Bukan. Tionghoa. Dari Tionghoa ya. Oke. Jadi nggak ada hubungannya dengan Kristen ini teman-temannya dari Tionghoa. Tionghoa itu apa sih kepercayaannya dulu? Dewa. Oh, dewa. Kayak Konghucu gitu ya? Iya, Konghucu. Konghucu gitu ya. Oke, Pak Heru. Terus aku mau pertanyakan lagi, kalau kita mau alaf ini sampai berapa lama kita disebut dengan hilangnya mu'alaf? Oke, silakan Pak Heru, ada yang mau disampaikan atau Aku aja nih. Kalau ada masalah dengan hukum, kontak saya. Nanti saya kasih nomor kontak saya sama Amoy ya. Iya Pak. Oke. Insya Allah aku segera datang. Iya benar Bang, segera dirubah itu ya identitas apa yang namanya ya? Identitasnya. Identitas gitu. KTP-nya ada ketemu belum? Moy. Iya. KTP-nya ada? Enggak, aku hilang semua waktu aku kecopetan di daerah Senin. Tapi nama Islam aku sudah diganti. Bisa disebut ada masalah. Yang penting identitas itu kalau perlu. Iya, ada surat itu sih, surat pengantar dari sini. Kalau aku kecopetan KTP semua kan hilang. Sudah lapor polisi belum? Udah dikasih Polisi tahu mana? sama polisi. Daerah Polisi Senen? Cikarang. Enggak, di sini di Bogor. Aturan di Senen lapornya. Ya pas aku tinggal di Bogor ini kan udah nggak ada KTP. Aku cerita sama tuan yang rumah sini. Aku cerita semuanya. Akhirnya aku dibikinkan surat pengantar dari RT RW kehilangan semuanya. Jadi gini. Nanti saya kasih nomor WA saya ya. Iya. Kirim laporan polisi ke saya. Saya akan usahakan di Senin nanti saya lihat ya. Iya, oh iya. Nanti saya kasih di apa istilahnya chat apa handphone gue nggak ngerti dah. Di DM di forward. Di DM ya. Iya. Diam-diam nanti kasih nomor Amoy kasih saya akan kasih nomor saya juga ya. Iya. Terus aku mau tanya, aku kan ini belum ada 2 bulan. Yang apa ya? Yang kita ini udah mualaf nih. Sampai berapa lama mualaf itu? Yang bisa disebut dengan mualaf sampai berapa tahun atau berapa lama gitu? Ada yang tahu nggak? Nggak perlu lah menurut saya tuh mah mualaf pas waktu mau diislamkan saja udah selanjutnya dari Islam. Iya, nggak ada mualaf lagi. Nggak ada mualaf lagi. Pas waktu diislamkan itu baru mualaf itu kan. Iya. Setelah sebut 2 kalimat syahadat lanjut udah Islam, udah murni. Udah, oh gitu ya. Iya. Jadi seolah-olah kita belum diterima Allah gitu ya. Iya. Sholat Amoy lah yang menentukan nanti semua ibadah Amoy yang menentukan Islamnya selanjutnya. Kalau udah sholat ya udah Islam lah. Apalagi? Mualaf itu begini ya. Mualaf berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sosok yang dilembutkan hatinya
Sehingga orang tersebut berpindah keyakinan dan mengalami gejolak batin hingga kemudian hatinya dilembutkan dan diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam. Jadi Anda mualaf itu dilembutkan hatinya. Jadi hati Anda mualaf itu udah lembut. Dibawa karena yang melembutkan itu bukan manusia, yang melembutkan yang di atas Allah Subhanahu wa taala, Mbak. Itu yang namanya mualaf ya, secara pengertiannya gitu. Dilembutkan. Itu kira-kira arti mualaf itu. Jadi Mbak itu artinya udah lembut, lebih lembut lagi artinya apa? Kalau sesama, apalagi sama orang tua, sama saudara, itu harus lebih baik dari yang sebelumnya. Itu loh. Gak boleh orang tua tinggi nadanya, Anda direndahkan aja. Nanti juga mereka bisa menilai sendiri kok. Kok anak saya setelah menjadi memeluk Islam kok berbeda dari yang sebelumnya. Ya, tentu kan berpikir gitu loh. Jangan sampai sudah menjadi seorang muslimah malah lebih gak baik dari yang sebelumnya, ya itu mereka nanti berpikir 2 kali. Seperti itu kira-kira ya Mbak ya. Iya. Nanti insya Allah saya akan usahakan tuh Bu ya, cari data KTP Bu di sekitar Senen itu. Mudah-mudahan ada preman saya kenal. Ya. Iya. Iya Pak. Dan saya akan lapor polisi juga di situ. Saya laporkan polisi, minta tolong kalau bisa ya. Biasanya mereka kenal sih Bu antar preman dan polisi sebetulnya Bu. Biasanya bisa mendata, mencari. Bareng saya Pak Heru ya. Insya Allah kapan lah nanti lah. Yang penting dapat datanya dulu dari Amoy ya. Iya Pak. Iya. Ya nanti saya kasih handphone saya, nanti saya kirim ya. Iya. Terus aku mau tanya, kalau kita kan aku dengar mama aku katanya kan udah mau alap baru 4 hari. Terus mamaku masuk ke kelenteng lagi. Apa itu sudah hilang Islamnya dengan sendirinya atau pada masih Islam? Aku kadang suka bingung mau tanya ke siapa. Ada yang tahu nggak? Maksudnya Mama Amoy sudah sebentar. Mama Amoy udah Islam. Iya, aku dengar katanya mamaku udah mau alap baru 4 hari. Baru 4 hari. Terus pas Imlek kan kalau kita kan nih hari rayanya kan Imlek. Tiba-tiba mamaku masuk ke kelenteng ngasih bagi-bagi ampau. Aku dapat kabar juga kan dari kawan. Apa itu mamaku Islamnya hilang dengan sendirinya atau gimana ya? Nah, insya Allah sih tidak lah. Itu masih transisi ya, kemungkinan ingat masa lalu. Apakah dia ikut prosesi ibadah juga di kelenteng? Kurang tahu. Soalnya aku dapat telepon dari teman katanya gini, "Moy, aku lihat mamimu masuk ke kelenteng, dia bagi-bagi ampau tapi dia sembayang juga tuh," katanya gitu. Masa sih aku ngomong gitu? Aku ngomong gitu sama teman aku, terus aku bilang coba deh kamu tolong lihat lagi deh sama mamaku, soalnya sampai sekarang pun WA aku belum pernah dibukanya, masih diblok dari keluarga aku semua. Ya sabar aja ya Pak Heru ya. Iya. Belum sih, kalau menurut saya ya pendapat hukum saya belum. Masih transisi mungkin. Ya kan, mudah-mudahan ya kembali lagi lah. Mudah-mudahan. Ya. Asal jangan seterusnya dia pindah, masalah. Iya. Saya lebih yakin itu masih transisi, karena kadang-kadang masih transisi, seseorang itu masih ingat yang lamanya gitu. Kalau merasa aman di kelenteng, dia ke kelenteng Bu. Berarti Islamnya belum ikhlas. Kurang bimbingan juga mungkin Bang Heru. Ya, betul. Kurang bimbingan gitu. Kurang bimbingan betul. Ya insya Allah tidak ada masalah kok menurut saya. Yang penting ngurus ibu dulu, Amoy dulu yang di sini tuh nih. Saya jadi mikir nih, gimana cari preman itu nih. Insya Allah barang itu pasti ketemu kok, insya Allah lah. Iya ya. Minimal tahu nicknya. Kalau tahu nicknya itu bisa kok dibuka lagi di Dukcapil. Bisa kan online di mana-mana gitu loh. Yang penting nicknya kalau bisa nanti diketemukan nicknya ya Bang Heru ya, bisa dibuatkan baru gitu. Masih ingat gak nicknya Amoy? Enggak ingat. Enggak ada foto-fotonya ya. Kalau saya sih ada fotonya ditaruh di HP. Tapi
kan HP-nya hilang semua. Oh, HP-nya HP. hilang juga. Semua HP, KTP semua. Terus aku kan di sini jadi kalau aku pergi-pergi aku cuma bawa surat keterangan dari RT RW kalau aku nggak ada KTP, kehilangan KTP. Laporan polisi kan ada kan juga. Ada. Iya. Nah itu aja bawa, nggak masalah. Nanti kalau orang tanya ya sedang diurus pengacara, bilang aja gitu, Bu, tenang aja Moy. Iya. Yuk. Oke lah, mau tanya sama yang lainnya. Aku sih orang hukum ya, orang kalau agama nggak begitu pintar saya. Mas Umar itu tolong. Ya, lanjut. Bang Hendi itu moderator. Pak Kuasa Ilahi, diam aja. Brother Jia, ada yang mau ditanya? Tidak Pak, itu cukup untuk saya. Sister sudah masuk Islam, itu cukup untuk saya. Alhamdulillah. Ya, Amoy juga kalau ada masalah apapun ya, kalau bisa di Pak Heru, kalau bisa hubungi kami di Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang ya. DM saya aja, nanti tak kasih nomor saya. Ya kita di sini bersinergi kok. Bro Umar paham lah begitu ya. Kami juga banyak bersinergi dengan YPM, Yayasan Pembina Mualaf ya. Nanti saya koordinasi juga dengan Kok Donditan dan yang lain-lain ya. Jadi beliau juga ada di Cibubur kok pusatnya itu. Ya, nanti akan bersinergi dengan Kok Dondi. Kalau ada hal-hal apapun mengenai mualaf itu. Apapun itu. Itu ya, itu sih intinya, kita harus bersinergi karena mualaf ini memang harus kita dibimbing, jangan sampai dia salah belajar gitu. Itu yang penting. Beda dengan Bro Umar udah berpengalaman banget ya, nggak perlu dibimbing lagi gitu. Tapi saran saya buat Amoy, hati-hati lo ya kalau udah kita Islam. Jangan percaya benda-benda dari ajaran sebelumnya ya Bu Amoy ya. Iya. Ya jangan coba-coba. Nanti akan terpengaruh juga itu. Ya. Soalnya beda aliran Bu. Betul. Jangan tasbihnya apa, kalau perlu kasih orang lah. Pokoknya alat-alat benda apapun itu kadang-kadang ya saya juga mempelajari itu ya. Yang dunia yang aneh-aneh begini, itu akan suka ngikut terus. Lebih jangan diingat-ingat, jangan pegang-pegang, kalau perlu buang atau kasih orang aja. Itu aja. Kalau jangan bawa-bawa alat-alat perangkat-perangkat ibadah mereka lagi sudah. Ya Bu ya. Udah enggak ada. Enggak, iya. Soalnya saya pengalaman dalam dunia itu Bu, sebelum saya kembali ke Islam saya murni, saya juga Islam dari kecil. Tapi hidup saya sering ke kelenteng, ke tepekong, ke gereja, ke pesantren Bu, saya jalan Bu, tapi itu dalam keraguan. Paham Bu? Jadi suatu saat saya dikasih hidayah, pada umur 40 tahun, saya tidur pagi, bangun, dengar azan pertama, saya bangun, dengar azan kedua, ada sinar depan saya. Ada suara, kalau kau mau selamat sembahyang. Itu pun masih saya kurang percaya Bu, terusan. Karena banyak amat yang begitu-gitu kan. Lalu 3 hari kemudian saya melihat subuh juga, diri saya sholat, baru saya percaya. Ingat Yang jelas, Bu. betul. Yang jelas itu mimpi itu bukan tidur. Kalau ada mimpi itu jangan diterjemahkan sendiri. Lebih baik bertanya saja. Tapi aku pernah nih, aku tidur mimpi, kuping aku dibisikin suara keras banget sampai gendang aku sakit. Aku disuruh bangun, sholat. Aku lihat langsung bangun sholat jam 2 malam. Aku datang, kuping aku langsung aku sholat tahajud namanya. Gara-gara aku nih kupingnya dibangunin. Ya itu mimpi positif. Positif itu. Karena kemungkinan yang gaib itu sudah tahu bahwa ibu akan diganggu, terus aja. Tapi insya Allah loh Bu ya, kalau ibu yakin menyebut-nyebut surah-surah Al-Quran, itu setan pernah kabur, saya yakin banget. Karena saya pernah pernah mencobanya malah. Nggak usah tahu artinya, sebut aja itu setan kabur aja. Kalau mimpi negatif itu mimpi ketemu Tuhan. Nah itu. Nggak mungkin. Apalagi melihat wajah Tuhan. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin itu. Jadi
Amoy sekarang udah belajar sholat ya? Alhamdulillah nggak pernah ditinggalin. Alhamdulillah. Mualaf itu ibu ya. Itu Iya. sejak ibu bersyahadat itu ibarat kata ibu lahir seperti bayi kertas kosong. Ya mohon jangan diisi yang negatif. Bangga. Ya. Jadi ibu itu kita sebagai muslim awal loh ya, lahir dari kecil di muslim nih cemburu loh sama seorang mualaf itu. Kenapa? Dosanya dihapus semua, putih bersih gitu, amal kebaikannya yang dulu malah dibawa. Itu loh bu keuntungannya mualaf itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati seorang itu untuk nggak semua orang terpilih loh. Serius. Nggak semua begitu. Soalnya kalau semuanya tuh kami diskusi sama siapa lagi? Ini memang disisakan sebagian gitu. Terus kalau semuanya mualaf muslim gimana ya Bang Palen, nggak ada lagi yang bisa diajak diskusi, ayo. Nganggur nanti Bro Umar ya. Ya nggak Bang Umar, nganggur nanti. Iya. Benar. Di samping itu ibu, kenapa dulu ibu sama Mbak Bella itu sering mendengarkan dia ngaji seperti apa? Emang kenapa tertarik seperti itu? Tertarik karena dia rajin banget ibadahnya, ngajinya, baca Quran juga bagus, nggak pernah tinggalin. Setiap jam 12 aku selalu ke tempat dia lagi sholat, lagi mengaji. Mbak Bella sekarang masih di Kalimantan? Iya, tinggalnya di Kalimantan. Nah ini live di YouTube. Kalau sekiranya ada Mbak Bella di sini, apa yang Amoy ingin katakan sama Mbak Bella? Saya yakin Mbak Bella nanti menonton channel ini. Apa yang ingin dikatakan sama Mbak Bella? Aku cuma ingin mengatakan sama Mbak Bella, terima kasih banyak udah mau ngajak aku ke Pak Ustadz, membantu aku mengantarkan, dan juga dia juga sudah membimbing aku soal Islam juga. Oke. Mbak Bella tolong didengerin Mbak Bella ya, mudah-mudahan Anda menonton channel ini. Ini ada Amoynya udah di Bogor sekarang bersama kami ya di sini. Saya di Jakarta gitu ya. Kedua juga bagi teman-teman yang ada di Senen ya, seputaran stasiun Senen, mohon sekiranya apabila ada yang menemukan baik sengaja ataupun tidak, silakan ambil yang Anda inginkan, tapi tolong dikembalikan surat-surat identitas itu ke Polsek Senen. Oke, mudah-mudahan ada yang mendengarkan ini ya. Tolong dikembalikan ke Polsek Senen atau Polres Jakarta Pusat gitu ya. Dan kita nggak akan menuntut gitu. Tidak akan dituntut kok, dikembalikan saja. Oke, mudah-mudahan ini di-live-kan soalnya. Netizen saya banyak di Senen kok. Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan adanya channel ini ada yang mendengarkan. Apabila pernah ada yang menemukan identitasnya berupa HP-nya silakan ambil saja. Yang penting identitas tolong dikembalikan ke kantor polisi yang terdekat. Itu yang penting. Kedua Mbak, kalau sekiranya Ibu ada di sini mendengarkan apa yang Ibu Amoy katakan sama Ibu, silakan. Jangan nangis tapi. Aku cuma mau bilang sama Mama, kalau memang Mama sudah mualaf, tolong jangan dipermainkan agama, kuatkan iman. Itu walaupun aku udah gak dianggap, ada aku sayang sama Mama, sama keluarga. Pesan aku gitu aja, jaga kesehatan. Oke, yang jelas sih Mbak Amo itu nggak ada bekas anak, nggak ada bekas mama, gitu ya. Apapun itu tetap orang tua. Kalau nggak ada ibu kan Amo yang nggak ada di muka bumi ini kan gitu. Ya. Tetap harus lebih dekat sama ibu. Kalau papa masih ada? Masih.
Bapak juga masih di sana ya, seperti Iya, sebelumnya. Jadi doakan saja, harus tetap dekat gitu. Saudara-saudara belum ada yang memeluk Islam juga, masih sendiri ya? iya, Ya untuk saudara-saudaranya Amoy yang ada di Kalimantan Barat ya? iya. Ya Pontianak apa kabupaten mana bisa Pontianak. disebutkan? Pontianak. Pontianak. Nggak usah disebut nama aslinya. Bagi yang mendengarkan channel ini, Amoy dalam keadaan sehat walafiat masih bersama kami ya. Keluarganya yang sempat mendengarkan siaran ini, anak Anda, saudara Anda, keluarga Anda nama Amoy yang merantau sendiri dari Pontianak ke Jakarta dengan sendiri sampai di stasiun, kehilangan apa-apa, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketemu seorang ustazah yang menolong beliau. Sekarang Amoy sudah bersama ustazah, jadi dalam bimbingan ustazah ya. Jadi untuk saudara yang ada di Pontianak, ya tolong buka pintu hati, jangan putuskan hubungan silaturahmi. Karena apa? Orang bebas memilih agama, gitu ya. Tapi yang namanya saudara nggak boleh diputuskan. Itulah ajaran Islam. Silakan Ibu Amoy. Semoga saja ibunda tercinta di sana sehat walafiat ya, bisa kembali memeluk Islam gitu ya. Amin. Anak ada Bu Amoy? Nggak punya. Oh nggak punya ya. Jadi sekali lagi saya ulang, ini secara langsung nih. Yang nonton ya lumayan ada sih, karena di tengah malam mungkin agak berkurang. Mudah-mudahan offline-nya nanti, karena ini channel ini ya tetap nyangkut di YouTube dan bisa ditonton orang-orang gitu ya, baik offline maupun live maupun tidak live gitu ya. Artinya jejak digitalnya selalu ada. Jadi kapan saja bisa orang menonton siaran ini gitu. Ya semoga saja saudara-saudara Mbak Amoy ada yang mendengarkan siaran ini ya. Inilah Mbak Amoy ada di Jakarta sehat walafiat, tidak kurang apa suatu apapun ya. Gitu sih. Jangan sedih dong, semangat. Aku kalau ngeliat orang tua suka nangis. Ya ini kayak saya wawancara black or white nih, hitam putih. Kadang gembira, kadang ketawa gitu lah. Itulah Andi Slebes, emang kerjaannya kan saya suka gimana ya, menginterogasi orang, tergantung orangnya. Kalau yang negatif ya bisa sambil diinterogasi ya Pak Heru ya. Pak Heru paham lah bagaimana sih kalau mendampingi terdakwa ya di pengadilan ya Pak Heru ya. Iya. Ya kayak gini-gini lah. Sudah 30 tahun aku jadi pengacara. Ya, itu. Tapi stay di Jakarta ya Bang Heru? Iya, betul. Sekali-kali dong DM saya, nomor saya Bang. Kita ketemu gitu. Nanti aku kasih. Aku sebenarnya sudah sering ngikutin Handi, ngikutin semuanya. Tapi kan nggak ngerti bermain ini saya. Ini baru 3 hari loh saya bermain ginian, main apa? TikTok ini. Kalau mau langsung dapat nomor saya Bang, itu di Handi Slebes Channel, dibuka di situ ada nomor saya tertulis tuh. Langsung tuh kelihatan di YouTube, YouTube. Ya udah ya. Iya. Bang Hendy Oke, semuanya. Aku Oke, baik saja ya. Iya. Nanti setelah saya kasih nomor, kalau ada apa-apa kontak saya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.